Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga hari ini semuanya sehat ya dan tetap semangat. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran IPS. Pada materi ini, bab 1 kita akan membahas tentang kondisi geografis Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 3 poin penting untuk pembelajarannya ya. Yang pertama adalah letak dan luas Indonesia. Yang kedua, kondisi iklim Indonesia. Dan yang ketiga, kondisi geologis Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, kita harus tahu nih tujuan kita belajar hari ini. Mari kita lihat di samping. A. Letak dan luas Indonesia. Poin pertama, luas Indonesia dapat dikaji dalam 2 poin, yaitu letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Letak geografis Indonesia yaitu letak yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Seperti Indonesia berada pada benua Asia dan Australia dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk astronomis Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Seperti Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Dalam hal ini Indonesia mendapatkan pengaruh yang banyak terhadap kondisi letaknya. Seperti kita bisa lihat di samping. 2. Luas Indonesia. Jadi kita tahu kan bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki banyak pulau, kurang lebih yaitu 17.504 buah pulau yang ada di Indonesia. B. Kondisi iklim di Indonesia. Sebelum kita membahas iklim, kita harus tahu apa pengertian dari iklim. Jadi, iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu wilayah yang luas dengan waktu yang cukup lama. Kita harus tahu bahwa di permukaan bumi ini terdapat 4 bagian iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Macam-macam iklim di Indonesia. Jadi kita tahu ya bahwa Indonesia ini memiliki 3 jenis iklim. Yang pertama iklim musim, yang kedua iklim tropika, dan yang ketiga iklim laut. Untuk iklim musim, kita tahu bahwa iklim dipengaruhi oleh pengaruh angin musiman, yang mana Indonesia mengalami perubahan musim setiap 6 bulan sekali, yang disebut sebagai angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat ini yang membuat Indonesia mengalami musim penghujan. Sedangkan pada angin muson timur, Indonesia mengalami musim kemarau. Untuk penjelasannya kita bisa lihat di samping. Iklim tropika. Jadi kita tahu ya bahwa Indonesia ini merupakan wilayah yang dekat dengan daerah khatulistiwa, sehingga suhu rata-rata harian, bulanan, tahunan ini merupakan tinggi. Selanjutnya iklim laut. Kita tahu ya bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Selanjutnya musim di Indonesia. Adik-adik di rumah tahu tidak ada berapa musim di Indonesia? Baik, kita bahas ya bahwa musim di Indonesia ini terdapat 3 macam. Yang pertama musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba. Untuk musim hujan terjadi pada periode dengan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yang terjadi biasanya pada bulan November sampai bulan April. Kemudian untuk musim kemarau yaitu musim dengan periode curah hujan yang cukup sedikit, yang terjadi biasanya pada bulan Mei sampai Oktober. Kemudian selanjutnya ada musim pancaroba, di mana musim pancaroba ini merupakan musim peralihan dari musim kemarau ke
musim hujan atau musim hujan ke musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan Maret sampai April dan September sampai Oktober. C. Kondisi geologi Indonesia. Apabila kita membahas tentang geologi, maka kita akan membahas tentang batu-batuan. Adik-adik di rumah tahu tidak apa itu batuan? Jadi batuan itu merupakan semua benda padat atau paduan mineral pembentuk utama kerak bumi. Dan di sini terdapat macam-macam jenis-jenis batuan, yaitu misalnya dapat kita lihat sebagai berikut. Akan proses terbentuknya, batuan digolongkan atas 3 jenis utama, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku terdiri dari 3 macam, yaitu batuan beku dalam atau disebut batu plutonis atau intrusif. Karena tempat pembentukannya dekat dengan astenosfer, maka pendinginan berjalan sangat lambat. Karena itu bentuk kristal batuannya besar-besar dan mempunyai kristal yang sempurna dengan bentuk holokristalin. Ini mengakibatkan butiran kristalnya kecil atau halus. Batuan sedimen terbentuk dari hasil pelapukan. Pembatuan ini dibedakan atas media pengangkutnya dan tempat pengendapannya. Antaranya batuan sedimen terdiri dari batuan sedimen airis atau aeolis, contohnya tanah los. Batuan sedimen glasial, contohnya morena. Batuan sedimen akuatis, contohnya konglomerat dan breksi. Batuan metamorf dibedakan menjadi 3 macam, yaitu batuan metamorf kontak, terbentuk karena pengaruh suhu yang sangat tinggi, contohnya batu marmer. Karena batu kapur mengalami proses pemanasan yang sangat tinggi karena letaknya dekat dengan magma, maka batu kapur tersebut berubah menjadi batu marmer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi geologi di Indonesia. Jadi, ketika kita membahas tentang kondisi geologi di Indonesia, yaitu erat kaitannya pada sistem pegunungan yang ada di Indonesia. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan hari ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Nanti Ustazah akan memberikan soal sebagai latihan di rumah dan dikumpul sesuai waktunya. Mungkin itu saja, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.